Fitri Tropika baru saja merayakan momen spesial bersama suaminya Irfan Hanafi dalam rangka anniversary pernikahan mereka yang ke-10 tahun. Sebagai tanda cinta dan apresiasi, Fitri memberikan kejutan tak terduga untuk sang suami. Kejutan berupa pesta resepsi pernikahan ini sukses membuat Irfan terkecoh. Pasalnya Irfan yang hanya mengetahui bahwa akan ada sebuah job di salah satu ballroom, tak menyangka bahwa ia akan diberi kejutan anniversary oleh Fitri beserta keluarga. Tak tanggung-tanggung Fitri membuat acara resepsi ini semirip mungkin dengan pesta pernikahannya 10 tahun silam, agar ia dan suami dapat kembali bernostalgia. Ia juga sangat bersyukur telah diberikan sosok suami seperti Irfan yang mampu menjadi sosok panutan untuknya. Mereka berharap di usia pernikahan ke-10 ini dapat menjadi keluarga yang lebih harmonis dan kompak selalu hingga tua. Lantas terkait menambah momongan, apakah benar mereka sudah tidak merencanakannya lagi? Tadi surprise-nya. Oh kira, kalau saya sih nggak tahu ya, ini kan yang bikin Fitri ya sama teman-teman, jadi kayak tadi pas masuk tuh kaget, kirain saya ada omongan kan biasanya langsung ngeramein acara gitu, rupanya acara saya. Jadi kalau aku tuh awal mulanya gini, sama aku pernah bilang, kita kapan yuk foto pengantin lagi, karena dulu waktu nikah aku kurus, sekarang aku udah otot gitu. Terus cuman waktu itu aku masih baru melahirkan kan, masih gede. Nah pas kemarin tuh kayak inget-inget, sekarang kan aku ulang tahun pernikahan ke-10. Ya udah oke, kita jangan cuma bikin foto pengantin, kita bikin acara pengantinnya. Awalnya mau bikin di rumah, cuman dipikir-pikir pasti ribet kan persiapannya. Akhirnya pas kebetulan ada temen aku, dia organizer juga, dia bilang kalau mau bikin acara bilang aku ya. Dan dia kebetulan ada gedung juga. Akhirnya gimana kalau kita wujudkan dia. Jadi akhirnya kerjaan on air, disuruh ngisi ngedance di acara sosialita kaya. Nah sementara jadi supaya dia nanti bisa ngedung. Sementara di rumah aku udah siapin kita bikin resepsi pernikahan yang dekornya aja tuh semuanya nuansanya mirip kayak pernikahan kita 10 tahun lalu. Rewind nggak sih Kak, yang tahun lalu gitu? Apa? Rewind nggak sih? Ya sebenarnya ya ke rewind lah, apalagi teman-teman yang diundang juga memang yang 10 tahun lalu membantu juga waktu kita nikahan. Bantu Fitri tadi ekspresinya bener kayak kaget banget. Iya, soalnya kan biasanya kalau Kak Ciput tuh perform buka langsung, biasanya kan lagu Beyonce tuh kita kan langsung heboh kan buat naikin vibe, ternyata Kasih muka lihat kan. Aduh, kelihatannya ya sih emang dari rumah emang nggak ada kayak apa namanya curiga-curiga gitu mas? saya dari subuh, dari jam berapa ya? Dari jam 5:30 latihan kan, kalau sama Mbak Kiper kan gitu. Ya kalau mau perform ya Jujur ini pertama kali ya, dan sepertinya tidak akan setiap tahun dirayakan ya, karena agak pusing konsepnya, agak pusing ngatur orang-orangnya, agak pusing deg-degannya gitu. Terus jadi ya mungkin sekarang 10 tahun aja dulu cukup. ya kalau pahit manis mah ya ada aja ya, cuma ya kita jalanin aja. Justru yang membuat aku semangat bikin ini, aku tuh mikirnya gini, orang yang pacaran aja setiap bulannya dirayakan, sementara pernikahan yang menurut aku perjuangannya pasti buat teman-teman yang menikah pasti tahu lah gitu, berat dihadapi bersama, suka duka dihadapi bersama. Menurut aku harus lebih semangat untuk diselebrasi, dirayakan, dan makanya kita mencoba untuk mengikuti supaya selalu kita dirahmati Allah, didoain sama-sama, diberkahi. Gak cuma di anniversary 10 tahun, anniversary 20 tahun, 20 tahun, insya Allah mudah-mudahan bisa berkah, dirahmati selamanya bersama sampai selesai. Maknanya 10 tahun itu udah mudah. Memaknai gimana maknanya? Ya, lebih bersyukur aja sih mas, lebih bersyukur kan apa ya banyak yang dilewati ya. Tapi satu hal yang paling saya syukurin gitu, orang tuh kalau orang tuh bilang, lu kalau kenalan sama cowok jangan cari yang aneh-aneh deh,
karena namanya orang tuh udah punya karakter, cowok itu nggak bakal berubah. Kalau sebelum nikah dia sifatnya ABC, udah nikah pasti nggak bakal berubah. Tapi alhamdulillah aku dipertemukan sama Allah dengan suami yang dia setiap kali ada perubahan ke arah lebih baik, dia mau berubah. Itu yang aku syukurin banget. Dan terima kasih udah jadi jawaban istiqomah aku 10 tahun. Pernah ngerasa kayak sempat mau nyerah nggak sih satu sama lain kan? Di titik itu nggak? Insya Allah. Enggak, kalau menyerah kayaknya kayak orang tua kita juga hidupnya lebih berjuang, lebih susah ya. Buktinya aman-aman aja kan. Ya kita juga harus contohnya kayak gitu. Ya, dan termasuk salah satu yang memotivasi aku gitu ya. Kalau misalkan kita lagi umroh atau kalau misalkan kayak lagi ke Mekah, aku tuh melihat pemandangan nenek-nenek, kakek-kakek gitu yang udah tua, tapi mereka saling berusaha untuk tawaf bareng, sa'i bareng. Menurut aku itu pemandangan yang jauh lebih romantis daripada kalau kita ke Eropa, ke Paris, ke Jepang, di mana ada orang yang saling menyayangi, di mana mereka secara fisik mungkin udah tua, tapi mereka ingin saling membuat jatuh cinta lagi. Itu pas aku memutuskan untuk S2 berhijab. Itu tahun berapa tuh? Jujur aja yang aku lupa. Ada satu jawaban yang membuat aku kayak, ya Allah ini yang membuat aku yakin sama pilihan aku waktu itu gitu. Pas aku mau berhijab, aku kan nanya, sayang aku gimana kalau berhijab? Terus suami aku bilang, nggak apa-apa kok, orang yang berhijab banyak cantik, tapi nanti kerjaan gimana? Dan suami aku tuh bilang, apapun yang kamu pakai hijab, kalau mau pakai hijab aja. Apapun yang terjadi kita hadapi. Saya setiap hari jatuh cinta sama Enggak, kalau ngomong suka pas. ya saya sih lebih ke orangnya kayak ngejalanin aja, cinta pada pasti lah. Cinta saya. Ada kado spesial nggak di ulang tahun Harus pernikahan? ada sih kayaknya kalau udah bikin kayak gini, ya nggak sih? Nambah Ya anak nggak lagi sih? David. Ya Nambah kan? anak lagi David kadonya. Kadonya nambah anak lagi. Jangan tas dong, isi tasnya. Isi tasnya, kartunya. Nambah anak lagi nggak David? 10 tahun. Cukup aja 2. Menjaga dan bangun sama ya ngejalanin aja bareng-bareng kayak sabar, saling kepercayaan ya, saling jaga budaya. Alhamdulillahnya, dan semoga selalu ya kita berdua orangnya nggak yang aneh-aneh gitu, dan patokan kita tuh kayak kita tuh selalu seneng lihat orang-orang tua zaman dulu yang apapun yang terjadi dengan sebuah kesulitan tuh sampai tua ya udah gitu dijalanin berdua bersama gitu kan. Mudah-mudahan role model kami ini gitu yang bisa menginspirasi untuk kami bisa terus bersama sampai insya Allah sampai acaranya. Pasangan selebriti Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah mulai mempersiapkan masa depan untuk kedua putrinya. Mereka berencana untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya dengan berkuliah di Australia. Menurut Dila, rencana ini tidak hanya semata karena keinginan dia dan Indra, melainkan melihat dari minat dan bakat putrinya yang juga sangat menonjol di bidang seni. Keputusan memilih Australia pun memiliki cukup banyak pertimbangan. Selain memang negara tersebut bagus untuk pendidikan, adanya keluarga mereka yang juga tinggal di sana menambah rasa percaya diri Dila dan Indra untuk melepas anak-anaknya bersekolah di negara tersebut. Berbicara soal bakat seni gambar yang dimiliki anak-anaknya, Indra mengaku bakat itu ada secara otodidak, tanpa adanya kursus atau paksaan dari ia maupun istri. Namun terlepas dari semua rencana mereka, Dila dan Indra kembali sepenuhnya menyerahkan keputusan pada sang anak. Lantas, apakah benar jika nanti anak-anaknya berkuliah di Australia, maka Indra dan Dila pun juga akan melanjutkan hari tua di negeri kanguru? Panjangnya itu buat anak-anak, memang pengennya kan karena dia lebih jatuhnya kan lebih ke art gitu kan, jadi aku mikirnya yang bagus, dan ini baru ada ngomongan dari teman-teman juga pengen
dia pengennya di Malaysia di mana? Di Australia ya kan, Sydney. Karena kita juga ada teman, juga ada keluarga di sana, kayaknya enak gitu. Ada yang jagain mereka juga. Kalau kita nggak tahu nanti ke depannya gimana kan, tapi kan pengen memang kakak pengennya di situ. Gitu. Sekolah kuliah kah atau nanti pas SMA? Kuliah sih. Kuliah. Dia lebih penjurusan dia kan soalnya gambarnya ini bagus banget, jadi pengen di mungkin desain atau mungkin artnya ya. Dua-duanya ini apa namanya sudah Gambarnya kesana. bagus banget. Aku Jadi aja kalah. contohnya ke kakaknya dulu nih, nanti berikutnya insya Allah adiknya ngikutin. Ada Boleh nggak sih mungkin dikasih tahu nih gambarnya? gambarnya di gimana? iPad tuh Ada tuh, kalian ada. lihat. Abel nggak bawa aja, Abel juga bagus ya, tapi desainnya Ada di keren. Instagramnya, coba Iya. lihat. Ada kemungkinan nanti di hari tua juga Kak Bakti di Australia nggak sih? Mungkin meninggalkan Indonesia mungkin nanti. Nah itu makanya mimpi kita sih gitu ya, gitu. Kita sepertinya bakat gambar dari bundanya tuh sempat jadi desain untuk baju gitu kan. Nah terus Ini terus ya tahu dia tiba-tiba sendiri dia bikin sendiri gitu. Biasanya terinspirasi dari mana sih kalau untuk menggambar? Dari lagu. Warna artis yang punya TikTok, aku tuh inspirasi dari warna, kartun juga yang aku nonton di YouTube atau di TV, kayak Shark Like My Inner Shark ya. Tapi lebih suka ngegambar di buku Dituangin gambar? deh. Lebih suka di buku gambar, di lukisan atau mungkin di dia ada di apa ya? Ada yang digambar, ada di kertas juga ada gitu loh. Makanya dia bisa bikin apa ya? Kamu suka bikin clipping apa? Gambar kamu desain jurnal. Terus ada juga di kertas, ada juga yang di kayak gini kan, karena di sekolahnya kan dia lebih ke mana? Ke lebih digital. Karena sekarang makin modern. Ya, karena makin modern. Kalau jadi makanya lukisan nggak harus pakai cat gitu ya. Nah, dia lebih suka nggak dicat. bakat seni mengalir banget berarti ya dari Kak Bakti sendiri di Direct Entertain. Turunin. Bagaimana? Bakat seni mengalir deras di bakat entertain juga kan lagi suka gambar menurut anak-anak. Iya benar. Jadi yang Alhamdulillahnya sih mereka udah tahu nih mau arah kemana, jadi kitanya tinggal menyalurkan gitu, insya Allah nyari maninya ya gitu, memikirkan gitu untuk masa depan mereka gitu. Jadi tinggal tanggung jawab mereka, kita udah tinggal bekerja, tinggal mau nyalurin, dan tanggung jawab mereka mau arahnya kemana itu udah tanggung jawab mereka gitu. dari sekecil ini memang ya. Pemilihan ke Australia sendiri kenapa harus ke Australia? Nah itu karena kita ada keluarga yang paling utama di situ, terus kira mereka juga ada workshopnya banyak, jadi makanya kemarin kita waktu lagi habis dari Lebaran kita ada keluarga kita di sana kasih tahu ada workshopnya buat anak-anak gitu, jadi mereka langsung happy banget gitu karena di sana selama di sana jadi kita memang buat mereka, jadi buat menyalurkan seni mereka gitu. Atau SMA gitu lanjut sih. Udah pasti ya Kak, udah pengen, udah tahu dia emang udah mau ngambil art gitu. Awalnya waktu kelas 1 pengennya jadi saintis kan. Saintis. Karena melihat aku dulu suka gambar, terus ya jadi juga aku lebih ke Art. Ini mirip-mirip sama dia juga. Kalau ada lebih gerak ya, tapi nggak di bawah. Animasi ya. Animasi kalau mereka. Tembok-tembok di Oh no. Fungsinya Langsung disalurkan ke tempatnya. Ya, alhamdulillah kita udah dari kecil udah pegang iPad kayak begini ya, Bel ya. Abel juga kan Terarah gitu. berarti juga gitu. Jadi alhamdulillah jadi terarah mereka langsung itu gambarnya dengan imajinasi mereka. Masing-masing. Nggak diajarin, ini pokoknya mereka bisa langsung begitu. Entah saya juga bingung, dapat dari mana? Nah kita juga ada di apartemen kita punya ini whiteboard. Jadi mereka lagi bete apa mereka hapus, mereka gambar. Kita nanti gambar bapaknya, gambar kita gitu. Kesedihan yang tak kunjung usai masih menyelimuti Jennifer Copen usai kepergian suami tercintanya Dali Wasing. Namun setelah 2 bulan kepergian Dali, perlahan Jennifer tampak mulai bangkit dan menata kembali kehidupannya. Baru-baru ini menurut penuturan Ustadz Dery, Jennifer akan melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 17 September bersama Ustadz Dery dan keluarganya. Ustadz Dery juga menyampaikan bahwa ibadah umroh bersama Jennifer ini adalah spontanitas saja.
Ia berniat mengajak Jennifer untuk dapat menyembuhkan hati dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jennifer pun tampak excited dengan ajakan Ustadz Dery dan memutuskan untuk berangkat bersama dengan turut membawa Kamari beserta beberapa stafnya. Menurut pengakuan Ustadz Dery, Jennifer merupakan orang yang haus akan pengetahuan agama. Ia banyak bertanya dan meminta penjelasan kepada sang Ustadz mengenai hal-hal yang awam baginya. Karena hal inilah Ustadz Dery pun terketuk untuk membimbing Jennifer dalam urusan agama agar dapat jauh lebih baik. Lantas akankah ibadah umroh ini menjadi titik balik bagi kehidupan Jennifer setelah kepergian Dali? Jadi memang masalah haji umroh tuh panggilan Allah ya. Kita nggak tahu siapa yang dipanggil. Kadang orang yang nggak niat tiba-tiba Allah berangkatkan ya. Kadang ada orang udah pengen berangkat lama belum mereka berangkat. Dan kalau Jennifer ini memang spontan aja. Jadi waktu aku ngasih tahu Jen aku mau berangkat umroh, terus dia bilang Ustadz sebelum Dali meninggal, Dali itu ngeliatin Ka'bah itu, dia bilang aku pengen kesini gitu. Oh iya, bilang udah berangkat bareng aku aja, cuman langsung berangkat tanggal 15. Kemarin tuh masih tanggal 15, tapi dipending jadi tanggal 17 besok insya Allah. Terus dia nggak nyangka, dipikir bakal ngantri kayak haji kan, lama kan. Saya bilang umroh itu bisa berangkat kapan aja, asal ada kita siap. Ngurus visa juga mudah. Terus dia bilang, ya aku pengen berangkat. Dia bilang yaudah, aku traktir, dia bilang aku yang bayarin. Dia nggak mau, dia kata Jennifer aku bayar sendiri aja, nggak mau dibayarin. Tapi nggak, udah niatku, udah tercetus kan. Terus bilang aku ngajak Bibi juga, supir juga sama temanku Desvia katanya. Jadi mereka berlima berangkat. Saya bilang udah, Jenny bayar 3 orang. Pas dia mau bayar tiba-tiba ada lagi orang di Instagram, orang baik nih. Dia bilang Ustadz aku mau bayarin Jennifer kata gitu. Jadi akhirnya 2 orang lagi, itu supir sama bibinya dibayarin sama orang yang Masya Allah orang baik ya. Udah tinggal di Mekah. Itu ceritanya. Jadi memang mengalir begitu aja, spontan aja, nggak ada rencana apa-apa. Aku juga nggak kepikiran karena masih idah kan. Jennifer masih 2 bulan. Waktu pertama ketemu itu kita bicara tauhid, bicara kebesaran Allah, bahwasanya ajal, kematian itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan, nggak ada hubungannya dengan penyakit, dengan usia, dengan motor Kawasaki Ninja. Kan dibilang waktu itu kalau kata netizen itu kalau suamiku naik motor Beat gak jadi mati gitu. Saya bilang kalau mau meninggal dunia itu mau tidur pun juga mati kan, orang lagi syuting juga bisa mati nih. Jadi oh ya akhirnya sedikit terhibur dan aku kasih tahu semua milik Allah. Suami milik Allah, anak milik Allah, kita pun milik Allah. Semua Allah bisa panggil kapan saja. Nah, saya lihat Jennifer ini, dia haus dengan agama dan dia kalau diajarkan agama tuh betul-betul mendengarkan. Dia mendengar. Gitu. Tapi kalau untuk kondisinya Jennifer ini seperti apa sih Pak Hasan kalau untuk sekarang? Ya, Jennifer kan ibu muda yang sangat rapuh, masih muda banget kan, 22 tahun, 23 tahun. Ya, aku bayangkan lah anakku ya udah 25. Jennifer tuh di bawah. Jadi aku udah anggap dia kayak anak sendiri lah, kayak adik sendiri gitu. Perlu kita bimbing kadang-kadang. Masih nangis-nangis ketika kebayang Dali ya. Kemarin waktu Manasih juga galau gitu, sedih gitu. Tapi sering minta saran gak sih Pak kalau lagi sedih atau lagi mungkin dia kan suka bikin story gitu kayak ada rasa penyesalan ya? Gitu. Iya dia selalu kalau Jennifer kalau ada apa-apa tuh paling dia WhatsApp, dia nanya, kita telepon. Kalau aku kan memang dakwah terus kan. Tapi kepergiannya buat umroh ini sekaligus buat nenangin hatinya. Ya dia niatkan umroh ini buat Dali, umroh ini buat Dali, nanti khusus nanti kan badalkan Dali itu umroh, menangkan hatinya. Mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah dan surprise juga kan Kamari ikut kan. Tapi nggak sehebat Torik sih, Torik kan 2 bulan dah. Kalau Kamari kan 1
1 tahun. Berarti mau haji juga tuh Ustaz. Berarti sambil badalin dali juga. Dia pada kendali.